DPRD Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat lintas komisi menyoal sulitnya solar subsidi di ruang rapat serbaguna, Selasa, 30 September 2025. Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulut, Rauke Anter. Hearing ini menindaklanjuti aksi demo Aliansi Sopir Dump Truck, ASDT, Sulawesi Utara sehari sebelumnya. Dalam rapat ini turut hadir Biro Ekonomi Pemprov Sulut, Pertamina, Hiswana Migas, dan pihak terkait lainnya. Terungkap dalam hearing, kuota solar Sulawesi Utara masih 55.000 kiloliter, KL. Anggota Komisi 2, Jane Laluyan mengatakan, hasil koordinasi dengan Biro Ekonomi, kuota solar subsidi Sulawesi Utara tahun ini 163.000 KL. Realisasi hingga Agustus baru 108.000 kiloliter. Kalau sampai antrean panjang, ini memang patut kita pertanyakan, kata politisi PDIP ini. Terungkap pula dalam hearing ini, sebagaimana dibeberkan perwakilan sopir, satu mobil atau satu sopir yang notabene, mafia, memiliki lebih dari satu barkode solar subsidi. Terkait ini, tentu menjadi kewenangan aparat. Kami minta tolong, perhatikan kami, ujar perwakilan ASDT. Menurut mereka, kondisi sekarang ini jika tidak diselesaikan akan berlarut-larut dan dampaknya semakin fatal. Terkait itu, pertemuan itu melahirkan 7 poin rekomendasi yang diserahkan kepada Pemprov Sulut dan pihak terkait. Berikut poin-poin dimaksud. 1. Pertamina Sulawesi Utara harus menyelesaikan masalah barcode dengan menyediakan booth pengaduan dan penyelesaian masalah selama 2 hari untuk barcode di luar blokir dan minimal 3 hari serta maksimal 5 hari untuk masalah barcode terblokir. 2. Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari ke depan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya. 3. Pertamina bersama Biro Ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM subsidi, solar, berdasarkan kebutuhan real daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan. 4. Pertamina harus segera mengatasi masalah antrian dalam 3 hari ke depan dan harus ditinjau berkala setiap bulannya Pertamina bersama Biro Ekonomi untuk menghitung kembali kuota BBM subsidi, solar, berdasarkan kebutuhan real daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan untuk mengurai kemacetan pendistribusian kuota ke SPBU harus dengan parameter yang jelas dan transparan. 5 tim gabungan yang telah dibentuk untuk pengawasan subsidi oleh pemerintah bisa dipertajam dengan subtim pengawasan solar. Di mana adanya tim lintas instansi, DPRD, Pertamina, Hiswana, Polda, TNI, Pemprov, untuk mengawal distribusi solar dan mencegah penyimpangan di lapangan. 6. Transparansi data distribusi. Pertamina diminta membuka data alokasi, realisasi distribusi per SPBU dan kuota harian kepada DPRD secara rutin. Penegakan hukum, Polda Sulut diminta menindak tegas penimbunan dan penyalahgunaan solar, TNI membantu pengawasan di titik rawan. 7. Prioritas sektor kritis, penyaluran solar subsidi difokuskan untuk transportasi umum, pertanian, perikanan dan logistik kebutuhan pokok. Hadir dalam RDP ini, selain Rauke Anter, Demokrat, dan Jane Laluyan, PDIP, yakni Ingrid JNN Sondah, Golkar Ketua Komisi 2, Priscilia Rondo, PDIP, Nik Adi Cipta Lomban, Nasdem, dan Yongki Limen, Golkar. Selain itu, Priscilla Cindy Wurangian, Golkar, Ruslan Abdul Ghani, PDIP, Heri Porung, PDIP, Eldo Wongkar, PDIP, Norman Seluntungan, PDIP, dan Seska Budiman, Nasdem. Selanjutnya, Rai Roring, PDIP, Franky Roger Mamesah, Demokrat, Tony Supit, PDIP, Pierre Makisanti, PDIP, Fionita Kuerah, Golkar, dan Profesor Julieta Peruntuena, Nasdem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.